Salam. Biarkan Tuhan yang menyingkapkan. Kita sendiri juga tidak tahu kalau kita punya atau ada akar pahit di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Hati yang licik tidak akan tahu kalau hatinya memang licik. Biarkanlah Roh Kudus yang menyelidik hati kita dan menyingkapkannya bagi kita. Gantikanlah dengan pengampunan, sebab kita tidak bisa mengejar kekudusan tanpa berdamai dengan orang lain. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Hati-hati saudaraku, orang yang suka bikin kerusuhan adalah orang yang menyimpan akar pahit atau masih kepahitan dalam hidupnya. Oleh karena itu,
mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain itu jauh lebih baik. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku terkasih, kedua ayat tersebut adalah perintah Tuhan Yesus untuk mengampuni, supaya Bapa yang di surga juga mengampuni kita. Orang Kristen terkenal dengan kasih dan pengampunan. Kekristenan tidak mengenal bulan pengampunan. Jangan tunggu akhir tahun baru mengampuni. Setiap saat adalah pengampunan. Jangan hanya mengampuni, tetapi dilupakan kesalahannya. Lakukanlah itu di hidup kita sehari-hari, karena kita adalah surat Tuhan yang terbuka yang akan dibaca orang lain. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiblat kita adalah Kristus sebagai teladan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Pastor Lydia Jenstak. Love you sahabat.